Hello parents. Saat memasuki usia 6 bulan, si kecil memasuki fase pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI. Karena ASI saja sudah tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak. MPASI memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang anak sehingga pemberiannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Parents perlu memperhatikan kandungan nutrisinya serta memperhatikan jenis dan konsistensinya secara bertahap yang juga dikenal dengan istilah naik tekstur MPASI. Naik tekstur MPASI perlu dilakukan dengan tepat karena mempunyai banyak manfaat untuk anak. Di samping itu, jika terlambat, dapat memicu beberapa resiko gangguan tumbuh kembang anak. Agar parents lebih berhati-hati, pada edisi kali ini Dunia Parenting akan membahasnya. Dampak jika bayi terlambat naik tekstur MPASI. Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Sulit mengunyah atau menerima tekstur baru. Jika bayi terus-menerus diberikan makanan dengan tekstur yang halus, maka ia cenderung akan semakin menolak makanan jika diberikan tekstur yang lebih kasar. Dampaknya adalah si kecil rentan menjadi picky eater dan sulit mendapatkan nutrisi yang seimbang dari berbagai macam variasi makanan. Proses untuk dapat naik tekstur memang bukanlah hal yang mudah. Umumnya anak baru dapat mengenal tekstur makanannya melalui 10-15 kali percobaan. Sehingga parents harus tetap semangat dan tidak boleh mudah menyerah meski si kecil mungkin beberapa kali menolak kenaikan tekstur. Parents tetap harus bersabar ya. Jika tidak dilatih dan terus mengemut makanannya, maka dapat membuat anak tidak bisa merangsang koordinasi gerakan rahang dan kemampuan mengunyahnya dengan baik. Alhasil, anak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerima makanan bertekstur kasar. Jadi, pelajari kapan seharusnya anak mulai diajarkan naik tekstur ya parents. 2. GTM atau gerakan tutup mulut. Untuk mengajarkan bayi naik tekstur dengan tepat, parents perlu memberikan anak MPASI secara bertahap sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Hal ini karena jika terlambat atau bahkan terlalu cepat, maka akan membuat anak sering melakukan GTM atau gerakan tutup mulut. Jika parents terlambat menaikkan tekstur MPASI, akan membuat si kecil merasa ada makanan asing dengan tekstur yang berbeda dan sulit ditelan, sehingga akan membuatnya menjadi mengemut atau melepeh makanannya. Kalau hal ini terjadi, parents perlu waspada karena anak beresiko kekurangan nutrisi untuk tumbuh kembangnya karena porsi makannya menjadi lebih sedikit. 3. Beresiko menyebabkan speech delay pada anak. Keterlambatan naik tekstur pada MPASI anak juga dapat berpengaruh pada keterampilan sensorik dan motorik oral anak yang berkaitan dengan kemampuan bicara anak. Dilansir dari laman kumparan.com, anak yang terlambat naik tekstur bisa saja mengalami gangguan perkembangan bahasa lisan seperti late talker atau speech delay, problem artikulasi, bahkan kemampuan diskursif, yakni terkait kemampuan nalar dan berpikir logis yang lemah. 4. Sistem pencernaan anak terganggu. Sistem pencernaan anak membutuhkan proses adaptasi dan latihan untuk dapat mencerna makanan dengan tekstur yang lebih kasar. Nah, apabila si kecil terlambat dikenalkan dengan tekstur MPASI yang lebih kasar, maka dapat mempengaruhi saluran cerna anak, di mana otot lambungnya jadi tidak terlatih saat diberikan makanan padat di usia besarnya. Sehingga hal ini dapat beresiko membuat anak sakit perut dan munculnya masalah pencernaan. Nah itu dia parents, dampak jika bayi terlambat naik tekstur MPASI. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.